Assalamualaikum guys, ketemu lagi di Kata Cahaya di dan kali ini saya akan bicara mengenai diet untuk anak ASD. Jadi, topik diet adalah topik yang masih hangat dan seru kalau lagi kita diskusi sampai dengan hari ini. Dan selalu terbagi dalam dua kelompok besar kan kalau ada perbedaan. Satu adalah yang tidak percaya diet itu ngefek kepada perilaku anak. Mereka bahkan cenderung mencemooh, ngapain didietin, kasihan kan anaknya, nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa makan susu dan sebagainya. Nah, kelompok yang kedua itu sangat yakin, hakul yakin malah bahwa diet itu berpengaruh. Nah, masing-masing itu sebenarnya mereka juga mengacu kepada dalil. Nah, dalilnya seperti apa? Nah, saya akan bercerita mengenai satu statement profesional dari Autism Special Institute. Bisa di Google kok, bisa di googling, maksud saya gampang banget. Nah, di websitenya Autism Special Institute itu cari yang topik mengenai implementing special diets. Nah, di situ mereka menyatakan bahwa historically many doctors have scoffed at the idea that diet, food, additives, sugar, etc. can affect behavior. They believe that there was no supporting scientific evidence. Jadi, mereka sendiri nih menyatakan bahwa banyak dokter tuh yang bahkan mencemooh, nggak ngefek kok. Karena memang belum ada data yang saintifik yang mendukung ini. Itu sampai dengan 2008 teman-teman, tapi di tulisannya mereka atau di artikelnya mereka. Karena setelah 2008, ini berbalik arah ketika the American Academy of Pediatrics recognize and publish the change. Bahkan mereka mengakui loh, dia menyatakan begini, they now admit, dia sekarang mengakui, we might have been wrong. Jadi dia bilang bisa jadi kita salah. Pernyataan salah itu ditegaskan oleh Alison Cornwall, seorang editor AAP Grand Rounds, yang dia mengacu kepada artikelnya ADHD and Food Additives Revisited. Jadi itu adalah dalil pertama, teman-teman. Nah, dalil kedua yang menyatakan adalah ahli lokal, Dr. Julitalia. Beliau menyatakan di setiap seminar atau webinarnya, teman-teman bisa googling di YouTube-nya, banyak banget. Beliau menyatakan bahwa dari hasil riset dari luar sana, itu kenyataannya memang 80-20. 80% anak-anak ASD memang memiliki alergi atas makanan-makanan tertentu, dan 20%-nya yang tidak sama sekali. Dua dalil itulah yang menjadi dasar dua kelompok besar ini, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kami di MAC? Kami di MAC sejak 2013, pada saat awal pertama kali Al, putra saya sendirian di sini, karena memang 2 tahun pertama adalah kita terapkan kepada Al dahulu, itu sampai sekarang kita benar-benar menjalankan diet total. Dan kebetulan kalau Al sendiri, umur 4 tahun kita sudah cek lab. Waktu itu kita sempat ikutan ada program cek lab di salah satu center di Surabaya dan dikirim keluar. Cukup lumayan memang harganya saat itu. Sekarang juga masih cukup lumayan. Nah, kenyataannya memang hasil labnya Al itu banyak sekali alerginya, banyak sekali pantangannya, dan kandungan logamnya bisa dikatakan you name it lah kalau bahasanya anak muda sekarang. Merkuri, mangan, timbal, ada semua dan di atas rata-rata kandungan normal. Nah, itu yang menyebabkan kami yakin bahwa diet adalah solusi untuk perilaku anak kami, dan kita terapkan juga kepada anak-anak yang lain. Kalau pengalaman kami ya, teman-teman, sekali lagi pengalaman kami, memang hanya ada 1 anak selama kami terima dari 17 anak yang sudah kami tangani sampai dengan hari ini, itu hanya ada 1 yang tidak ngefek. Sisanya, jangan ditanya teman-teman, kalau sampai bocor, udah pasti perilakunya
langsung swing, ada yang marah-marah, ada yang happy banget, ada yang hiperaktifnya muncul, dan sebagainya. Nah, jadi yang saya mau terangkan di sini teman-teman untuk diet, satu, selalu akan ada dua kelompok. Saya pribadi selalu menyatakannya sama seperti kayak kita di agama Islam. Ada dua mazhab. Mazhab pertama yang yakin terhadap diet, dan yang mazhab kedua adalah yang tidak yakin dengan pola diet. Dan yang kedua, kalau bicara diet itu harusnya kita bicaranya menggunakan data. Nah, kalau menggunakan data, syaratnya harus ada dua lagi teman-teman. Satu, mau, kedua dan mampu. Jadi kalau hanya mau doang, kemampuan nggak ada, nggak bisa. Apalagi dua-duanya. Tapi kalau pengalaman kami di MAJ, cukup hanya satu teman-teman, yaitu mau. Caranya, kalau memang mau dan maunya sangat, udah tinggi sekali, kemampuan itu juga bukan segalanya maksud saya. Karena cukup teman-teman di luar sana, kalau memang belum ada kemampuan, baru kemauan. Cukup diet total aja dulu 4 bulan sepanjang usia putra-putri teman-teman. Masa 4 bulan nggak mau sih? Nanti dilihat, diperhatikan, dimonitor, ada nggak bedanya? Kalau kita menggunakan rules-nya dari Dr. Julie Talia bahwa 80% itu memang anak-anak kita adalah anak-anak yang bermasalah, bisa jadi teman-teman putra-putrinya ada yang kelompok di 80 atau juga ada yang kelompok di 20. Jadi perkara diet tidak perlu banyak debat kusir, tidak perlu banyak berargumentasi, berretorika. Yang penting adalah eksekusinya. Satu, apakah mau? Yang kedua, apakah mampu? Andai kata tidak mampu atau belum mampu maksud saya, udah mau aja dulu. Caranya tadi sudah saya kasih tahu. Yang paling penting adalah bukan debatnya, tapi yang paling penting adalah eksekusinya. Sama seperti kita kalau kita muslim. Kita nggak perlu berdebat subuh itu perlu kunut atau tidak. Yang penting adalah bukan perdebatan dalilnya kunut benar atau salah, tapi yang paling penting dan yang utama adalah sholat subuhnya. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.